Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita. Lalu, materi pembelajaran apa sajakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang macam-macam usaha. Usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun potensi warga. Yang kedua, tentang jenis usaha, yaitu jenis usaha perorangan dan kelompok. Yang ketiga, tentang kegiatan ekonomi, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang keempat, tentang menghargai usaha, cara menghargai usaha orang lain dan menyontohnya. Selain memiliki kekayaan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang begitu melimpah menghasilkan berbagai macam jenis usaha. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang macam-macam usaha, yaitu usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun potensi warga Indonesia. Nah, apa saja ya macam usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam di Indonesia? Yang pertama, bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Misalnya, kegiatan nelayan yang menangkap ikan di laut, kemudian kegiatan penambang yang mengambil hasil tambang. Yang kedua, bidang usaha pertanian. Bidang usaha pertanian ini adalah kegiatan yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contoh kegiatan petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Yang ketiga, bidang usaha industri. Bidang usaha industri ini kegiatan dalam produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya pengolahan kapas menjadi benang. Dan yang keempat yaitu bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan adalah kegiatan yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Suatu barang akan lebih berguna bila berada di tempat yang lebih membutuhkan. Contohnya nih, sayuran di desa diangkut ke kota, di mana kota lebih membutuhkan hasil panen ini. Nah, berikut ini akan dibahas bidang usaha ekonomi di masyarakat Indonesia secara umum. Yang pertama, di bidang pertanian. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Yang kedua, bidang usaha perindustrian yang meliputi industri rumah tangga dan industri besar. Yang ketiga, tentang perdagangan, yaitu pedagang kecil, pedagang besar. Kemudian yang keempat, di bidang jasa, contohnya persewaan, guru, dokter, sopir, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, berkaitan atau di bidang pertambangan, contohnya tambang pasir, tambang emas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di bidang pariwisata, contohnya pemandu wisata, penyewaan transportasi, penginapan, dan penjualan cenderamata atau kenang-kenangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis usaha. Jenis usaha ini meliputi usaha perorangan dan usaha perorangan memiliki beberapa ciri, yaitu umumnya menggunakan modal sendiri, kemudian bertanggung jawab pada diri sendiri. Selanjutnya, tenaga sendiri atau biasanya ada tambahan pekerja atau karyawan. Selanjutnya, keuntungannya diperoleh untuk diri sendiri. Nah, contohnya pada bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. Usaha kelompok. Usaha yang dikelola secara kelompok dilakukan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Berbagai usaha yang dilakukan secara kelompok biasanya membentuk badan usaha.
Nah, contohnya firma, yaitu badan usaha dengan nama bersama. Selanjutnya yang kedua, koperasi. Koperasi ini memiliki asas kekeluargaan untuk menyejahterakan anggotanya. Selanjutnya, yaitu perseroan terbatas atau PT, di mana dia memiliki badan hukum yang resmi. Dan selanjutnya yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan milik negara untuk menyejahterakan negara. Dan yang terakhir, persekutuan komanditer, yaitu atau CV ya, disingkat dengan CV, mempercayakan uang atau barang kepada yang menjalankan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi mengubah barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Pelaku produksi di sini disebut produsen. Contohnya, membuat kue atau roti. Yang kedua, kegiatan distribusi. Barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat, atau di sini bisa dicontohkan dengan pendirian toko roti. Nah, pelakunya disebut distributor. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Barang dibeli dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelaku disebut konsumen. Nah, ini contohnya saat kita membeli roti dan memakannya. Selanjutnya, materi terakhir kita yaitu tentang menghargai usaha. Cara menghargai usaha orang lain dan cara mencontohnya. Nah, bagaimana cara menghargai pekerjaan orang lain? Yang pertama, kita tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh iri terhadap keberhasilan orang lain. Dan yang keempat, kita harus melakukan persaingan yang sehat. Nah, jika sudah berhasil, sebaiknya kita saling bantu-membantu terhadap pekerjaan orang lain ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.